Mulai ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang denture insertion atau dengan kata lain insersi gigi tiruan lepasan. Ini adalah mind mapping dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tujuan dari insersi gigi tiruan lepasan. Dan ketika pasien datang ke klinik atau misalnya ke rumah sakit gigi dan mulut, 6 tujuan ini harus tercapai. Dan ketika pasien pulang itu pasien sudah tahu tentang 6 hal ini. Apa saja 6 hal ini kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi sebelum itu kita mulai ini dulu ya. Kita senam otak lagi. Aku senang nih kalau senam otak. Jadi teman-teman belajarnya tuh nggak ngantuk gitu. Nah, aku mau tanya ada pertanyaan ini nih. Seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang ke RSGM ingin dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan. Pemeriksaan klinis menunjukkan pasien tersebut telah kehilangan gigi 14, 15, 24, dan 25. Salah. Ini harusnya kata-katanya saat pemakaian gigi tiruan rahang atas, terdapat bagian kawat gigi tiruan yang menusuk. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, teman-teman mau memperbaiki kondisi tersebut dengan menggunakan alat apa? Boleh sampaikan di kolom chat ya, teman-teman. Jawabannya A, B, C, D, E. Kira apa ya jawabannya? Ini kalau jawabannya masih ragu-ragu, nggak apa-apa sih disampaikan aja. Nanti kan kita bahas sama-sama, ya. Tidak perlu takut, tidak akan dimarahin, tidak akan disalah-salahin di sini. Ada yang tahu? Teman-teman di sini bisa akses chat kan ya? Ya, bisa. Ada yang tahu jawabannya? Ya udah kebuka, astaga. Klikannya udah kebuka. Ya, jawabannya yang betul pakai tang universal ya. Jadi kalau misalnya kita pakai low speed bur gitu, kita kan bakal mengikis permukaan si kawatnya. Nah, bisa jadi kalau misalnya dia menusuk itu karena arah lekukan kawat yang ke undercutnya itu bisa jadi terlalu panjang atau misalnya terlalu menempel ke gusi. Jadi ini bisa kita perbaiki dengan menggunakan tang universal untuk membengkokkan si cengkram tersebut. Tapi harus diadaptasikan kembali ya. Jadi tidak membuat gigi tiruan tersebut menjadi goyang atau tidak stabil. Jadi komponen pertama yang paling penting ketika kita mau melakukan insersi gigi tiruan lepasan itu, kita harus memastikan kenyamanan pasiennya terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke mulut, itu si gigi tiruannya harus kita inspeksi. Jadi kita lihat ada nggak bagian-bagian yang menonjol atau misalnya bagian-bagian yang tajam. Bagian yang tajam bisa berupa apa aja. Jadi permukaan kawatnya, kawat gigi tiruan, kalau gigi tiruan kita pakai kawat, itu kawatnya bisa tajam atau menusuk gusi. Kemudian permukaan gigi tiruannya kan kita biasanya pakai akrilik ya. Nah, di akriliknya itu bisa jadi proses curingnya tidak sempurna. Jadi bisa ada acrylic spicules ini yang tajam-tajam ini kita sebut sebagai acrylic spicules. Terus ada acrylic nodules, ini yang bulat-bulat kecil ini. Kemudian ada acrylic margins yang tajam ini di pinggir sini. Kemudian ada undercut flange. Undercut flange ini adalah bagian akrilik yang menekan daerah undercut. Nah, kalau kayak gini nanti dia susah masuknya. Jadi ini juga harus dikurangi. Kita lakukan pengurangan dengan low speed stone bur. Nah, sekarang pertanyaannya, pasti teman-teman pernah dengar kan ya katanya tuh nggak boleh nih kita mengurangi bagian anatomis dari gigi tiruan. Betul, kita tidak boleh mengurangi terlalu banyak karena permukaan anatomis gigi tiruan itu juga bisa berfungsi sebagai salah satu bagian retentif dari gigi tiruan. Tapi kalau misalnya dia tajam dan menyakiti pasien, maka itu harus kita hilangkan ya. Jadi kenyamanan pasien yang utama. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan
kita bisa memanfaatkan hal yang disebut dengan PIP, Pressure Indicating Paste. Apa sih PIP itu? PIP ini adalah sejenis pasta yang menggunakan bahan zinc oxide yang bisa kita oleskan dengan bantuan kuas ke permukaan anatomis dari gigi tiruan lepasan. Gunanya apa? Kalau kita sudah oleskan ini, kalau misalnya gigi tiruan berkontak dengan rongga mulut, maka daerah yang mengalami tekanan yang besar akan kehilangan pasta tersebut. Jadi pastanya nempel ke permukaan gusi. Kalau misalnya di daerah itu tidak terdapat tekanan, maka pastanya tidak akan menempel, dia akan tetap ada di gigi tiruan. Kalau tekanannya pas, dia biasanya ada yang sedikit menempel atau dia teraan brushnya itu akan sama sebelum dan sesudah dilakukan pemasangan ke intraoral. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan PIP ini, bagian yang teraannya hilang begini, yang ada tekanan lebih ini kita kurangi satu persatu. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat di bagian palatalnya ini ada tekanan yang berlebih. Kemudian di bagian mucobuccal fold-nya juga ada tekanan yang berlebih. Ini nggak boleh dua-duanya langsung dikurangin ya. Kita pilih salah satu terlebih dahulu. Misalnya kita mau ngurangin yang bagian mucobuccal fold dulu. Ini kita kurangin sekitar 0,5 mili sampai 1 mili. Kemudian kita haluskan, lalu kita kasih lagi PIP-nya. Kita brush lagi ke sini, baru kita insersikan kembali. Kalau teraannya sudah normal, di sini baru kita pindah ke tempat yang tekanannya masih berlebih. So you can see it just right there. So there's a little bit of blue stick in there too. The problem with the blue stick is it sort of gets everywhere. So use a pressure indicating paste. But one of the other real, just look straightforward, the 2 tips I learned about using pressure indicating paste, that would be PIP, is to use brush strokes in the same direction. So just like that. And then another tip that I just learned was using this is a wetting agent, mint flavored PIP spray. So the instructions suggest that it's a refreshing tasting intraoral wetting agent. Its primary purpose is in conjunction with the PIP, pressure indicating paste. And I've never used that before, so you just spray it on the internal surface. And it's supposed to improve my impression at the moment. Can you try this back in for me? Remember, it's mint flavored. Whereabouts? Right around those teeth? Okay. How about this size? Change? It's better? Okay. Just right here and then underneath, against the molar would be. Okay. Just pull that out for me. And I think once the stitches come out, it'll fit a little better. Sorry. Yeah, that can happen too. Wait, you see with the pressure indicating paste now we have just a couple spots where it can be construed that there is some pressure, high spots. He was complaining that was bilateral. The patient was complaining of the bilateral high spot from the left side that I adjusted just right here. You can see more of a place right here. And same thing here, and he was also suggesting maybe around the molars. You can see that there, so we'll take that in consideration. Let's make a few adjustments.